warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah farmasi komunitas akan menjelaskan tentang penggunaan terapi insulin pen pada penderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus didefinisikan sebagai penyakit metabolisme dan ketidaksesuaian kadar gula dalam darah yang berkaitan dengan penurunan sekresi insulin atau kombinasi resistensi insulin. Diabetes mellitus termasuk penyakit kronis yang memerlukan perawatan medis terus-menerus dan pasien self-management untuk mencegah terjadinya komplikasi akut. Salah satu terapi pengobatan untuk diabetes mellitus yaitu terapi insulin. Pasien DM yang memiliki kontrol glukosa darah yang tidak baik dengan penggunaan obat antidiabetik oral perlu dipertimbangkan untuk penambahan insulin sebagai terapi kombinasi dengan obat oral atau insulin tunggal. Apa itu insulin? Insulin merupakan hormon yang berfungsi untuk mengubah gula darah atau glukosa menjadi energi dan untuk membantu menjaga keseimbangan kadar gula darah di dalam tubuh yang diproduksi oleh pankreas. Kekurangan hormon insulin memerlukan perawatan dengan insulin buatan untuk mengontrol kadar gula darahnya. Apa itu insulin buatan? Insulin buatan merupakan sintesis dari hormon yang susunan zatnya mirip seperti insulin alami di dalam tubuh. Alat kesehatan yang digunakan untuk pemberian insulin buatan ke dalam jaringan subkutan adalah insulin pen. Di sini saya akan membahas tentang gejala umum yang biasa dirasakan oleh penderita diabetes mellitus atau sering disebut juga dengan kencing manis, dan siapa saja sih yang bisa menggunakan insulin. Gejala umum yang biasa dirasakan oleh penderita diabetes mellitus atau sering juga disebut dengan kencing manis biasanya adalah yang pertama, suka buang air kecil, yang kedua mudah haus, yang ketiga mudah lapar, yang keempat tubuh terasa lemas, lesu dan tidak bertenaga. Siapa saja sih yang bisa menggunakan insulin? Yang pertama, penderita diabetes mellitus tipe 1. Apakah penderita diabetes mellitus tipe 2 bisa menggunakan insulin? Jawabannya bisa. Biasanya digunakan oleh penderita yang kurang efektif menggunakan OAD, oral antidiabetes, atau pengobatan kombinasi insulin dan oral antidiabetes. Yang ketiga, diabetes mellitus pada kehamilan. Yang keempat, pasien yang alergi terhadap OAD, oral antidiabetes. Saya akan menyampaikan tentang penyimpanan insulin pen dan alokasi penyuntikannya. Yang pertama, penyimpanan insulin pen ini yang baru itu sebaiknya disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, tapi tidak boleh diletakkan dalam freezer. Mengapa disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius? Karena agar dapat mempertahankan kestabilan insulin pen tersebut hingga masa kadaluarsanya. Dan mengapa tidak boleh diletakkan pada freezer? Karena insulin pen ini jika diletakkan dalam freezer, otomatis dia akan membeku. Pada saat dia membeku, insulin pen tersebut akan berubah partikelnya, begitu. Insulin pen yang telah dipakai sebaiknya disimpan pada suhu 15 sampai 20 derajat Celcius. Insulin pen yang telah dipakai ini dapat bertahan hingga 30 hari setelah insulin pen tersebut dipakai, atau 1 bulan. Insulin pen tidak boleh digunakan setelah tanggal kadaluarsa. Insulin pen ini mempunyai tutup. Nah, tutup insulin pen harus senantiasa dipakaikan. Mengapa? Ini bertujuan untuk menghindari terkenanya sinar matahari. Dan yang terakhir, jauhkanlah dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, lokasi area penyuntikan insulin pen. Penyuntikan insulin pen ini dilakukan secara subkutan. Apa itu subkutan? Subkutan adalah jaringan di bawah kulit yang merupakan jaringan lemak. Itu. Mengapa di situ? Karena penyuntikan pada bagian jaringan lemak ini akan mempercepat prosesnya penyerapan insulin. Lokasi penyuntikan umumnya pada bagian perut, bagian lengan, bagian paha atas, dan mata. Berikut cara penggunaan insulin. Pastikan sebelum menyuntikkan insulin Anda mencuci tangan terlebih dahulu.
Insulin pen yang baru yang dikeluarkan dari kulkas dapat Anda biarkan sebentar di suhu ruangan agar tidak terlalu sakit dalam penyuntikan. Kita periksa, pastikan tanggal kadaluarsanya, kemudian warna dan kejernihan insulin. Untuk penyuntikan insulin, kita persiapkan dengan membuka tutup kertas jarum, kemudian pasangkan pada insulin dengan sejajar, lalu putar searah jarum jam sampai terpasang sempurna, kemudian lepaskan tutup luar, lalu tutup dalamnya. Untuk memastikan bahwa tidak ada gelembung udara di dalam insulin pen, kita putar dosis minimal 1-2 unit, kemudian tegakkan insulin dengan jarum di atas, lalu kita dorong tombol pendorongnya sampai terlihat insulin keluar dari jarum. Kemudian kita sesuaikan dosis sesuai dengan anjuran dokter, misalnya 10 unit kita putar sampai dengan angka 10, atau dengan mendengarkan bunyi klik, karena 1 klik sama dengan 1 dosis. Pilih lokasi bagian tubuh Anda yang akan disuntikan insulin. Pastikan Anda nyaman saat menyuntikan insulin. Tidak dianjurkan menyuntikan insulin pada posisi yang sama setiap harinya. Rotasikan bagian tubuh yang akan disuntikan. Lalu genggam pena insulin dengan 4 jari, kemudian ibu jari pada tombol dosis. Lalu posisikan tegak lurus untuk menyuntikan insulin 90 derajat. Kemudian kita pakai 2 jari untuk mencubit bagian tubuh yang akan disuntikan. Lalu tahan 5-10 detik agar insulin tidak keluar lagi dari tubuh. Setelah selesai menyuntikan, pasangkan kembali, tutup jarum bagian dalam, kemudian bagian luar, lalu lepaskan jarum. Buang jarum pada tempat sampah yang sudah kita siapkan. Lalu tutup kembali insulin dan simpan di tempat yang sejuk dan terhindar dari cahaya. Anda dapat membuang sampah bekas jarum dengan mengembalikan pada fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian untuk insulin pen yang sudah habis, dapat juga Anda buang di tempat yang sama dengan menghilangkan terlebih dahulu nama dan etiket pada insulin untuk menjaga kerahasiaan kesehatan Anda. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek samping atau efek yang tidak diinginkan dari penggunaan insulin pen. Yang pertama adalah hipoglikemi. Hipoglikemi adalah penurunan kadar gula di dalam darah di bawah normal, ditandai dengan mudah lapar, mudah marah, badan terasa lemas, gemetar, pucat, jantung berdebar, dan pusing. Yang kedua adalah reaksi lokal terhadap suntikan insulin. Reaksi lokal dapat terjadi karena pasien menjalani beberapa kali penyuntikan dalam sehari di tempat yang sama. Artinya, tidak memindahkan lokasi penyuntikan di tempat lain, sehingga bisa menyebabkan keras, memar, dan luka. Yang ketiga adalah bengkak atau udem insulin. Udem insulin ini dapat muncul karena adanya penimbunan cairan di dalam jaringan pada organ tubuh. Apabila efek samping tersebut mengganggu aktivitas, segera lakukan konsultasi ke dokter. Konseling kesehatan setelah menggunakan insulin pen adalah tidak mengendarai kendaraan bermotor, bekerja dengan mesin, ataupun melakukan aktivitas yang berat setelah menggunakan insulin pen. Yang kedua, menyiapkan dan mengkonsumsi gula-gula ataupun minuman manis jika terjadi gejala hipoglikemi. Yang ketiga, pola makan sehat dan seimbang, konsumsi makanan berserat buah dan sayur-sayuran. Yang keempat adalah olahraga, 3-4 kali seminggu dengan waktu kurang lebih 30 menit, seperti berjalan kaki. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima adalah patuh terhadap pengobatan. Apabila masih belum memahami cara penggunaan dan penyimpanan dari insulin pen tersebut, jangan ragu atau malu untuk bertanya kepada dokter dan apoteker. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.